Oke, kali ini kita akan belajar membuat tabel di HTML. Nah, kita langsung masuk ke Visual Studio Code seperti biasa dan tentu saja kita buatin jadi komen. Oke, kita masuk ke bagian pembuatan tabel. Nah, untuk pembuatan tabel di HTML itu, untuk tag yang pertama yang perlu kalian masukkan itu adalah tentu saja tag table. Jadi ini adalah tag untuk membuat tabel, lalu dilanjut dengan ada yang namanya tr. Nah, ini untuk membuat suatu tabelnya ya. Kepanjangan dari tr itu adalah table row-nya, dan kalau kalian cuma buat seperti ini tentu saja belum ada tabel sama sekali karena kita belum masukkan datanya. Nah, untuk datanya kita butuh tag lain lagi yaitu namanya td. Nah, kepanjangan dari td itu adalah tabel data. Nah, tabel data yang pertama misalnya kita pakai urutannya 1 ya, angka 1 dulu deh. Lalu yang kedua itu misalnya ada nama Agus gitu. Lalu yang ketiga itu misalnya umurnya kita anggap umurnya 18 tahun. Nah, ketika kita save seperti ini, nah jadi untuk suatu tabel. Tapi biasanya kalau kalian lihat pada umumnya kan ada border ya di suatu tabel. Nah, untuk menambahkan border kita kasih atribut di tag tabelnya dengan cara menambahkan border. Nah, bordernya kita buat aja 1 ini untuk menentukan ketebalan dari bordernya. Kalau kalian buat tadi 3 atau 4 atau 20, kalian bisa lihat ya ketebalannya itu tergantung dari berapa kalian memasukkan angkanya ya. Itu untuk membuat tabel secara umumnya. Dan misalnya nih, untuk tabel yang kalian butuhkan itu ada deskripsinya juga. Nah, deskripsinya seperti apa ya? Seperti ada di atas itu ada nomor, lalu kata deskripsi nama dan umur gitu. Maka kita butuh yang namanya tabel tambahan baru di atas. Nah, untuk membuat itu kita pakai suatu tag lain yaitu thead. Ini untuk membedakan nantinya ya, yang mana yang jadi kepala, yang mana yang menjadi isi dari tabelnya. Nah, di thead ini kembali lagi buat tr. Nah, di tr kita masukkan lagi td. Nah, tapi kalau di kepala biar bisa langsung berbeda dengan yang namanya isinya, kita pakai yang namanya th, dimana th ini kepanjangan dari table headernya. Nah, table headernya yang pertama kan nomor ya, lalu yang kedua itu kita pakai nama, dan yang terakhir itu adalah siapa dia adalah umurnya. Nah, nanti akan langsung ada perbedaan ya. Kalian bisa lihat di sini ada langsung huruf besar menjadi pembeda dari deskripsi dan isi dari tabelnya. Tapi sebenarnya bisa juga dengan cara td tadi ya, td cuma agak ribet karena harus tambahin format lain, format teks. Misalnya kan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, misalnya kita tambahin unsur bold pakai b ya. Nah, ketika kalian masukkan bold di sini, ini nomor ya. Nah, tetap aja sama, cuman agak sulit aja. Mending kalian langsung menggunakan th agar dapat menjadikan pembedaan antara headernya dan isinya. Dan untuk lebih rapi lagi, tadi kan kita sudah pakai tabel thead ya, nggak enak dong langsung tr gitu. Kita kasih tbody aja biar kalian juga tahu yang mana yang isi dari tabel kalian ya. Ini untuk pemanis saja ya, kita kasih tbody di sini jadi lebih rapi. Lalu kita perbanyak aja lagi yang namanya isi dari tabelnya. Misalnya tabel yang kedua kita isi dia jadi ini nomor 2, kita kasih namanya Ramos, umurnya kita kasih 20 dah. 20 ketuaan nanti. Nah, jadi seperti ini. Lalu misalnya kita ingin membuat rata-rata umurnya, berarti kita kembali lagi pakai tr ya. tr, lalu tabel data yang pertama apa sih kalimatnya? Berarti tabel data yang pertama kita kasih namanya adalah rata-rata umur. Rata-rata umur. Nah, lalu untuk tabel data yang kedua kita kasih rata-ratanya berarti 19 dong. Karena 18 tambah 20 itu 38 bagi 2 19. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk kasus seperti ini harusnya kan angka 19 ini ada di bawah dari angka-angka ini. Dan ini juga harusnya mengambil 2 kolom gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita butuh atribut tambahan untuk mengaturnya jadi lebih rapi. Jadi atribut tambahannya di mana? Kita taruh di td yang pertama, di bagian untuk umurnya. Harusnya ini yang menjadi dapat 2 kolom. Caranya dengan menambahkan atribut call spec.
Jadi call span itu untuk memperpanjang kolom dari suatu tabel data yang pertama. Nah, kalau kita ingin butuh 2, silakan buat 2. Kalau tadinya ingin butuh 3, silakan buat 3. Coba kita taruh sini, case-nya kita cuma butuh 2. Oke, seperti itu untuk memperpanjang kolom. Nah, bagaimana kalau misalnya memperpanjang baris? Nah, untuk baris itu sendiri, misalnya kita ingin membuat nama Agus dan Ramos itu berada dalam nomor yang sama, berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi kan dia kosong ya seperti ini. Nah, untuk membuatnya menjadi nomor yang sama, kita pakai yang namanya row span. Jadi 2 ya, seperti yang tadi, karena kita cuma butuh 2 untuk case yang seperti ini. Oke, jadi itu untuk pembuatan tabel di HTML. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya.